Bab 23. Mimpi Kiai Mensur. Bu, bikin apa? Tanya Hamim setelah sholat asar. Bikinin kopi bapakmu. Kamu mau minum kopi juga? Tanya sang ibu. Iya bu, tapi dibungkus ya. Bikin 2 bungkus. Hamim mau mancing di sungai sama Baim. Jawab Hamim. Iya mas. Jawab sang ibu. Tak lama setelah membungkus kopi, Hamim berjalan melewati makam di kuburan umum. Setelah itu, Hamim melihat Baim, Anton, dan Samsul sedang mancing di pinggir sungai perbatasan desa. Dapat ikan? Tanya Hamim lalu duduk di pinggir sungai. Baru dapat 1. Jawab Anton lalu membuka bungkus kopi biar dingin. Sejak kapan kamu masuk sekolah? Tanya Anton pada Hamim. Baru tadi pagi. Jawab Hamim. Enak ya, sekolah di SMA Florida. Banyak temannya. Dan yang sekolah di SMA Florida, semua anak-anak pengusaha kaya raya. Tanya Baim. Alhamdulillah, enak. Jawab Hamim walau kurang senang sekolah di SMA Florida. Kamu tadi kok pulang jam 03 sore Mim? Apa sampai sore sekolahnya? Tanya Baim. Masuk jam 07 pagi. Pulang jam 12:30 menit. Sepulang sekolah, ada pelajaran ekstrakurikuler bahasa Inggris. Ada yang belajar main musik, ada yang belajar manajemen bisnis, dan seni budaya. Bagi yang mau, tidak diharuskan. Jawab Hamim. Hamim, kalau ada uang, bagaimana kalau kita buka usaha? Ujar Samsul sambil mancing. Usaha apa? Sahut Hamim. Usaha buka warkop. Warung kopi kayak Pak Taji. Lumayan, kalau punya penghasilan dari warkop. Bisa buat jajan dan saku sekolah. Jawab Samsul. Terus, lokasi warkopnya di mana? Tanya Hamim. Ya, kita cari tempat yang strategis. Kita sewa tanah di pinggir jalan raya. Ujar Samsul. Iya Mim. Kan, uangmu banyak. Semenjak kamu membeli tanah milik Pak Lurah, namamu jadi perbincangan orang kampung. Sahut Anton. Kalian cari saja lokasi untuk usaha warung kopi. Nanti aku kasih uang untuk usaha. Ujar Hamim. Siap. Sahut Samsul. Apa kalian gak pernah bertemu Farida? Gimana kabarnya dia? Tanya Hamim. Farida, sekarang sekolah SMA kedokteran di kota Malang. Kabar Farida tambah cantik saja. Sahut Anton. Aku pernah bertemu Farida di depan Indomart. Waktu itu, Farida menanyakan kabarmu. Mim, kan waktu kecil, Farida paling akrab sama kamu. Ujar Anton. Farida sekarang tambah cantik. Tapi, ayahnya sangat sombong sekali. Galak lagi. Timpal Baim. Ya maklumlah. Pak Hadi, ayahnya Farida orang kaya di desa Konoha. Jadi, kalau sombong ya wajar. Kalau kita, orang miskin, apa yang disombongkan? Seru Samsul. Emang, kerja apaan sih? Ayahnya Farida itu, kok bisa kaya raya? Kata Hamim. Dengar-dengar, Seo, bos pemilik perusahaan kontraktor. Jawab Baim. Azan maghrib terdengar berkumandang. Ayo pulang, sudah azan maghrib. Ujar Samsul. Kemudian 4 sahabat beranjak pulang. Sesampai di rumah, Hamim mandi lalu ganti baju dan mengenakan sarung. Kemudian mengimami sholat maghrib di musola. Selesai sholat, Hamim mendawamkan wirid sebentar, lalu diakhiri dengan doa sapu jagat. Mas Hamim, makan malam dulu, bersama saudaramu. Ibu tadi masak ikan mujahir dan sambal terasi. Ujar sang ibu lalu keluar musola. Iya bu. Jawab Hamim lalu beranjak ke rumah gubuk bambu. Hamim dan Andi kakaknya, juga Idris adiknya menikmati makan bersama di depan televisi. Ibu dan bapak gak makan malam. Tanya Hamim. Iya, ini mau ikut makan. Jawab sang ibu. Sudah dapat separuh pak, nguruk tanah di kebun belakang rumah. Tanya Hamim sambil makan. Belum Mim. 1/4 saja belum. Jawab sang bapak. Mas Hamim, mau dibuat apa tanah 1 hektar kok kamu uruk? Tanya sang ibu. Biar dipakai usaha ternak dan bercocok tanam sama bapak. Biar bapak gak kerja kuli bangunan dan gali kubur lagi.
Jawab Hamim. Hamim, bapak ini sudah mulai tua. Kalau kerja berkebun dan ternak ikan dan ayam, bapak gak kuat. Apalagi bapak tidak punya pengalaman ternak dan berkebun. Bapak kurang suka. Jawab sang bapak. Ya sudah pak, tidak apa-apa. Biar Hamim sendiri yang berkebun dan berternak. Bapak dan ibu tidak usah kerja. Di rumah saja, ibadah yang tekun untuk bekal ke alam selanjutnya. Kan bapak dan ibu sudah mulai tua. Masalah kebutuhan bapak dan ibu, biar anak-anaknya yang mengurus. Kata Hamim. Bapak dan ibu itu masih muda. Bapak paling juga umur 50 tahun. Ibu paling umur 40 tahun. Sahut Andi. Kalau bapak ingin kerja, kerja apa loh pak? Biar ada kegiatan. Tanya Hamim sambil makan. Rencana bapak, kalau sudah mengurus bangunan di rumah ini. Bapak ingin kerja jual beli rumah dan tanah. Jawab sang bapak. Ya sudah, bapak kerja jual beli rumah dan tanah saja. Maklaran. Ringan kerjanya, besar hasilnya. Nanti Hamim kasih modal. Tapi, bapak selesaikan dulu membangun pagar kebun dan membangun rumahnya Mas Andi. Juga rumahnya Kak Ririn dan Idris. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab sang bapak. Selesai makan malam bersama, Hamim menikmati kepulan asap rokok di ruang tamu, sambil main game Hings domino Islam bersama saudaranya. Assalamualaikum. Ucap Kiai Mensur, Kiai Kampung. Waalaikumsalam. Loh, Pak Kiai Mensur. Silakan masuk Pak. Jawab Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Ujar Kiai Mensur, kemudian duduk di kursi bambu yang ada di teras rumah. Di dalam saja Pak Kiai. Seru Ibu Maria. Di sini saja Bu Maria. Jawab Kiai Mensur. Ada apa Pak Kiai? Kok tumben? Tanya Pak Slamet. Begini Pak Slamet. Dalam 3 hari ini, saya bermimpi didatangi arwah almarhum Aisyah anak saya. Istri saya juga mimpi didatangi arwahnya Aisyah. Dalam mimpi itu, Aisyah berpesan agar jasadnya dipindah di dekat musola milik keluarga Pak Slamet. Aisyah minta kuburannya dibongkar dan jasadnya dipindah di tanah milik Pak Slamet. Saya ini bingung karena tanah itu milik Pak Slamet. Walau tanah milik Pak Slamet mepet dengan kuburan umum, tanah milik Pak Slamet bukanlah kuburan umum. Tanah milik pribadi. Ujar Kiai Mensur. Ini, kopi Pak Kiai. Silahkan diminum. Ujar Ibu Maria sambil meletakkan 2 cangkir kopi di atas amben atau tempat duduk yang lebar terbuat dari potongan bambu. Terima kasih Bu. Jadi merepotkan. Ujar Kiai Mensur. Masalah pemindahan makam Aisyah, kita bicara dengan Hamim putra saya saja, Pak Kiai. Karena Hamimlah yang lebih tahu. Kalau saya orang tuanya, nurut sama Hamim. Karena saya ini orang awam. Ujar Pak Slamet. Iya Pak Slamet. Bagaimana baiknya? Ujar Pak Kiai. Hamim. Panggil sang bapak. Iya Pak. Jawab Hamim lalu beranjak ke teras rumah. Ini ada Pak Kiai Mensur. Ujar Pak Slamet. Assalamualaikum Kiai. Sapa Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Kiai Mensur lalu Hamim saling cium tangan. Kemudian Hamim duduk. Pak Kiai Mensur ini 3 malam bermimpi didatangin arwahnya Aisyah putrinya. Dalam mimpi Pak Kiai Mensur ini, Aisyah minta supaya jasadnya dipindah di sebelah musola milikmu. Kan kamu pintar soal agama. Bagaimana menurutmu? Tanya sang bapak. Besok pagi atau siang, pindahkan saja Pak Kiai. Tidak apa-apa. Tanah ini kelak menjadi milik saya pribadi. Ibu dan bapak saya, insya Allah akan saya buatkan rumah di tanah sebelah. Dikubur di sebelah kiri musola saja. 100 meter dari musola. Ujar Hamim santai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hamim. Ujar Kiai Mensur senang. Kapan Pak Kiai? Kuburan Aisyah akan dipindahkan? Tanya Pak Slamet. Insya Allah besok pagi Pak Slamet. Antara jam 08 jam 09 pagi. Habis ini saya akan menghubungi kerabat dekat. Jawab Kiai Mensur. Kalau begitu, saya permisi undur diri. Ujar Kiai Mensur. Setelah Kiai Mensur, Kiai Kampung Konoha pulang.
Hamim menunaikan sholat Isyak sendirian di musola. Selesai sholat Isyak dan sholat hajat, Hamim mendawamkan wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tak terasa, 1/4 jam sudah Hamim duduk di atas sajadah sambil berzikir. Assalamualaikum Gus. Sapa ruhnya Aisyah. Waalaikumsalam Aisyah. Gak ketemu 3 hari, tambah cantik saja kamu. Jawab Hamim. Dari kecil juga cantik Gus. Bagai aman sekolahnya? Tanya ruh Aisyah. Alhamdulillah, lancar. Jawab Hamim. Temanmu bernama Bella. Dia menyukaimu. Ujar Aisyah. Iya, aku tahu. Bella gadis yang cantik dan baik hati. Tadi, ayahmu kesini. Minta izin memindahkan makammu di sebelah musola. Besok makammu dibongkar dan dipindahkan. Ujar Hamim. Iya Gus. Terima kasih atas izinnya. Kelak, rumahmu ini akan ramai. Banyak didatangi orang. Kamu bangun jalan tembusan ke perbatasan desa. Biar kalau ke rumahmu, orang-orang tidak berputar jauh. Ujar Aisyah. Iya Aisyah. Tapi, aku harus membeli 5 tanah milik tetangga. Baru bisa dibangun jalan tembusan. Ujar Hamim. Insyaallah, para tetangga yang punya tanah akan menjual kepadamu. Mereka akan datang menemuimu. Ujar Aisyah. Kamu tinggal di rumahku. Kamu bantu keluargaku dalam kebaikan. Ya. Ujar Hamim. Iya Gus. Itu pasti. Sahut ruhnya Aisyah. Tolong, tolong, tolong. Salah satu mayit berteriak minta tolong. Aisyah, kamu istirahat di kamar panggungku nggak apa-apa. Kamu tidur di musolaku, ya tidak apa-apa. Aku akan ke kuburan umum dulu. Ada suara mayit minta tolong. Kata Hamim. Iya Gus. Itu mayit baru. Penghuni alam kubur baru. Dia orang RT sebelah. Pekerjaannya rentenir. Kata Aisyah kemudian Hamim beranjak. Setelah menyeruput kopi dingin di teras rumah. Jam 11 malam Hamim berjalan menuju kuburan umum. Tolong Gus, tolong. Kata sang mayit merintih kesakitan. Kamu itu kenapa? Tanya Hamim. Kemudian duduk di atas batu sambil menikmati kepulan asap rokok. Sakit Gus, tidak kuat aku. Mulutku dikasih air timah yang panas sekali. Setiap jam tubuhku dicambuk dengan cambuk api. Sakit Gus, tolong aku. Ujar si mayit. Bab 24, siksa kubur. Siapa yang menyiksamu? Berani sekali dia. Nanti tak laporkan polisi. Dia ditangkap orangnya. Kata Hamim sambil mengoda. Yang menyiksaku adalah orang berbaju hitam Gus. Wajahnya buruk rupa. Tinggi besar. Jawab si mayit. Kurang ajar sekali orang buruk rupa itu. Gak tahu apa. Kalau Indonesia ini negara hukum. Siapa nama ibu? Tanya Hamim. Namaku Siti Zulaiha Gus. Rumahku RT 05. Jawab si mayit. Umur berapa Bu? Sekarang? Tanya Panji. Umur 46 Gus. Jawab si mayit. Apa yang kamu lakukan waktu Ibu Siti waktu hidup di alam nyata? Tanya Hamim penasaran. Selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja menjadi rentenir Gus. Saya tidak pernah sholat, tidak pernah zakat. Jawab si mayit. Apakah Ibu Maria, ibuku, pernah pinjam uang berbunga tidak? Sama kamu? Tanya Hamim kemudian menyulut rokok. Pernah Gus. Jawab si mayit. Pinjam berapa dan harus bayar hutangnya berapa? Lalu, alasan untuk apa ibuku pinjam uang? Tanya Hamim. Pinjam uang 300.000 Gus. 100.000, bunganya 20.000 per bulan. Katanya untuk menjenguk anaknya yang belajar di pondok pesantren di Kabupaten Malang. Jawab si mayit. Aku ini anaknya Ibu Maria. Kamu sama orang miskin saja tega. Padahal, pinjam uang buat menjenguk anak di pondok pesantren. Dan untuk nasi Pak Kiai. Gitu saja masih harus bayar bunga 60.000. Padahal, ibuku susah setengah mati. Kerja cuci baju dan bersih-bersih rumah orang kaya. Sekarang, ya kamu tanggung sendiri siksa kubur ini. Yang menyiksamu itu adalah amal perbuatanmu sendiri. Amal perbuatan waktu hidup di dunia. Aku tidak mau membantumu. Karena aku bukan anakmu.
Minta tolong saja sama suamimu dan anak-anakmu. Kamu tega sama orang miskin kayak ibuku. Aku juga tega sama kamu. Kata Hamim lalu beranjak pergi. Aduh, aduh. Teriak seorang laki-laki. Hamim terdiam sambil melihat dua makhluk buruk rupa menyiksa mayat laki-laki. Pak, mengapa burung orang itu dijepit pakai besi yang panas menganga? Tanya Hamim ingin tahu. Semasa hidup di alam dunia, orang ini suka berzina dengan istri orang lain. Inilah siksanya. Burungnya harus dilelehkan dengan besi panas. Setelah burung itu kembali normal, makan burung itu aku jepit lagi memakai besi panas. Begitu seterusnya, sampai kiamat datang. Jawab makhluk buruk rupa. Ya sudah, lanjutkan saja tugasmu. Kata Hamim lalu beranjak. Gus, sapa arwah Pak Wawan. Ih, Pak Wawan, tumben antum gak menangis. Kata Hamim lalu duduk dekat Matu Nisan. Iya Gus, alhamdulillah. Berkat tawasulnya Gus Hamim. Kirim doa Al-Fatihah. Aku mendapat keringanan hukuman. Terima kasih ya Gus. Jawab arwah Pak Wawan. Sama-sama Pak Wawan. Ujar Hamim. Apa Pak Wawan sudah pulang, menjenguk anak istri? Tanya Hamim, lalu menyulut rokok. Sudah Gus. Tapi, sakit rasanya hati ini. Melihat tingkah anak istri yang masih hidup. Kata arwah Pak Wawan. Loh, kenapa sakit hati? Arwah kok bisa sakit hati? Ujar Hamim. Saya sakit hati, karena istriku telah menikah dengan lelaki lain Gus. Aku melihat istriku tidur mesra dengan suami barunya. Aku merasa dikhianati. Istriku tidak setia. Setelah aku mati dan menjadi arwah, dia sudah melupakan aku dan bersanding hidup dengan lelaki lain. Apalagi, harta yang aku tinggalkan berupa rumah dan yang lainnya. Dinikmati mereka berdua. Jawab si mayit. Ternyata arwah juga punya cemburu ya. Dan bisa sakit hati. Tak kira manusia yang hidup saja yang punya rasa cemburu dan sakit hati. Baru tahu aku. Ujar Hamim. Arwah sepertiku ini punya rasa Gus. Lu arwah juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia sepertimu. Hanya saja, lu sepertiku tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Ujar si mayit. Makanya, jangan cari istri yang cantik. Kalau Pak Wawan mati, istrinya jadi rebutan orang banyak. Biasanya, kalau istri cantik itu, gak setia. Kalau istri jelek, pasti setia. Lalu, Pak Wawan sakit hati masalah apa? Terhadap anak-anaknya. Tanya Hamim. Aku pulang berharap makanan dan minuman kepada anak-anakku. Makan minum itu berupa doa. Atau sepenggal kalimat bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi, setelah aku berada di rumah, anak-anakku sibuk dengan handphonenya. Sibuk TikTokan, sibuk Facebookan dan melihat YouTube. Sibuk main game slot hik domino. Sibuk judi online. Sibuk dengan harta yang aku warisi. Saat azan berkumandang, anak-anakku tidak bergegas beribadah sholat, tapi sibuk dengan nafsunya. Sibuk dengan HP-nya. Seandainya aku dikasih kesempatan hidup untuk kedua kalinya, akan ambil semua harta yang aku wariskan. Akan aku jual dan uangnya akan aku pakai ibadah kepada Allah. Ujar arwah Pak Wawan sambil meneteskan air mata. Hanya Gus Hamim yang selalu mendoakan dan bertawasul kirim doa Al-Fatihah pada saya dan ahli kubur lainnya. Padahal, Gus Hamim bukanlah anak atau saudara. Tapi selalu kirim doa pada kami. Sambung arwah Pak Wawan. Memang sulit, Pak, mencari istri dunia akhirat. Sulit memiliki istri yang setia dunia akhirat. Berbagi suka duka, dan yang mencintai kita selamanya, hingga ajal menjemput. Ujar Hamim. Pada hakikatnya, sahabat, teman atau istri yang setia adalah amal kita, Pak, amal kebaikan. Di saat Pak Iwan mati, setelah jasad Pak Iwan dikubur, orang satu persatu pergi meninggalkan Pak Iwan. Begitu juga dengan istri dan anak-anak Pak Iwan. Mereka pergi meninggalkan Pak Iwan di alam kubur sendirian. Hanya amal kita yang menemani kita hingga hari kiamat. Ujar Hamim. Iya, Gus. Benar sekali. Sahut arwah Pak Wawan. Masalah perbuatan anak-anak Pak Wawan yang tidak mau sholat dan ibadah lainnya. Itu semua buah dari hasil didikan Pak Wawan sendiri.
Jeti, jangan menyalahkan anak-anak. Salahkan diri Pak Wawan sendiri. Karena Pak Wawan adalah seorang ayah. Kepala rumah tangga. Ya sudah Pak, aku mau pulang. Ujar Hamim lalu beranjak. Iya Gus. Terima kasih banyak. Ujar arwah Pak Wawan. Sambil berjalan pulang, Hamim melewati batu nisan sambil melantunkan tembang lagu Jawa berjudul Samben Malam Jumat. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Hanya untuk minta doa, bacaan Quran walau sepenggal kalimat. Kalau tidak diberi, lalu kembali sambil meneteskan air mata. Kembali ke alam kubur memangku tangan sambil mencucurkan air mata. Syoli wasalim daiman alahmadah. Syoli wasalim daiman alahmadah. Wal ali wal asya abi man katwahada. Wal ali wal asya abi man katwahada. Keterlaluan sekali anak keturunanku. Kalian tidak malu menikmati warisanku. Seandainya aku bisa kembali ke alam dunia, bakal aku ambil semua harta warisanku. Sesampai di gubuk kamar panggung. Jam 03 dini hari, Hamim merebahkan badannya. Gus, Gus. Panggil Ruh Aisyah. Iya Aisyah. Jawab Hamim yang masih memejamkan mata. Sudah azan subuh. Waktunya sholat subuh. Ujar Aisyah. Iya Aisyah. Jawab Hamim lalu beranjak bangun, menuju musola. Dengan rasa kantuk, Hamim mandi di kamar mandi musola. Setelah itu, Hamim sholat berjamaah bersama ruhnya Aisyah. Selesai sholat, Hamim tidur lagi di atas sajadah di dalam musola. Mas Hamim, Mas Hamim. Seru sang ibu memanggil dari depan musola. Iya Bu. Sahut Hamim yang masih ngantuk berat. Sudah jam 06 pagi. Kamu gak sekolah apa? Ujar sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim lalu bangun, kemudian berjalan menuju kamar panggung. Setelah ganti baju dan sarapan, Hamim menyalakan motor. Lalu berangkat sekolah. Sesampai di kelas, Hamim tertidur lagi dengan kepala di atas bangku. Seorang guru wanita bahasa Inggris masuk kelas dan langsung mengajar. Setelah mengajar setengah jam, guru itu bertanya, siapa itu yang tidur? Si Culun Bu, murid baru. Jawab Bella, lalu semua murid tertawa. Apa namanya si Culun? Kok kalian panggil si Culun? Sahut Bu Guru. Kami tidak kenal Bu. Dia baru masuk kelas 2 hari ini. Jawab salah satu murid. Kenapa kalian membuli dia dengan memanggil si Culun? Itu perbuatan tidak baik. Ujar Bu Guru. Emang, wajahnya kayak anak culun Bu. Jeti, kami memanggilnya Culun. Lagian, jam pelajaran tidur. Jawab Sastra. Ya sudah, biarin saja dia tidur. Ujar guru bahasa Inggris melanjutkan mengajarnya. Jam-jam 9:30. Bel istirahat berbunyi tanda jam istirahat. Para siswa-siswi keluar kelas satu persatu. Namun, Hamim tetap tidur pulas. Hamim, Hamim. Bangun. Sekolah kok tidur sih? Ujar Bella. Iya Bella. Sahut Hamim lalu membuka kedua matanya. Jam istirahat. Cuci muka dulu, lalu kita ke kantin. Ajak Bella. Iya Bella. Jawab Hamim lalu beranjak cuci muka ke kamar mandi. Setelah itu, berjalan ke kantin bersama Bella. Pak, bakso 2 sama es kelapa muda 2. Seru Bella lalu duduk di kursi. Hai Bella. Sapa Luara dan Maya lalu duduk di sebelah Hamim. Iya Laura. Tumben sendirian sama Maya. Sahut Bella. Tuh, anak-anak di meja samping. Aku cari meja yang sepi. Di samping rame banget. Siapa nih cowok? Kok gak pernah lihat? Tanya Laura. Dia Hamim, siswa baru kelas 1A. Jawab Bella. Oh, ini yang dipanggil si Culun. Siswa baru. Sahut Laura. Dia bukan Culun namanya. Tapi Hamim Jazuli. Ujar Bella. Ini non, baksonya. Ujar pelayan kantin lalu menaruh 3 mangkok di atas meja. Tak lama kemudian, menaruh 3 gelas es. Culun, kok bisa kamu masuk sekolah ini? Tanya Maya. Namun Hamim hanya tersenyum tidak menjawab malah menikmati makan bakso. Hahaha, enak ya. Dicuekin Hamim. Lagian, namanya Hamim. Dipanggil Culun. Sahut Haris teman sekelas Hamim, yang lagi makan bakso di meja sebelah.
Jangan-jangan Maya naksir sama Hamim. Sahut Gabriel. Hahaha, Gabriel dan Haris juga Lucky tertawa terbahak-bahak. Diam kalian. Amit-amit aku naksir sama si Culu ini. Gak level. Seru Maya. Emang main game. Pakai level. Sahut Lucky. Bunyi bel tanda jam istirahat berakhir. Semua siswa berbondong-bondong masuk kelas. Jam-jam 12:30. Denting bel sekolah berbunyi tanda pulang. Semua murid keluar kelas, satu persatu. Begitu juga dengan Hamim keluar kelas paling terakhir. Kemudian berjalan menuju parkiran. Setelah memundurkan motornya, Hamim menyalakan mesin motor. Tintin, culun, minggir dikit. Apa mau aku tabrak motormu? Seru Laura membuli sambil tertawa. Namun Hamim diam saja sambil memandang wajah Laura yang cantik. Culun, buruan, kalau mau jalan, maju saja. Malah melihatku. Seru Laura. Tintin, Laura, ayo buruan maju. Teriak Sastra. Diam bawel. Gak lihat apa? Ada si culun di tengah jalan. Sahut Laura lalu Hamim melajukan motornya. Hamim. Teriak Bella memanggil. Hai Bella. Sahut Hamim lalu menghentikan motornya di tengah jalan pintu keluar. Haduh, dasar culun. Naik motor berhenti di tengah jalan lagi. Gumam Laura kesal yang duduk di belakang setir. Culun, minggir kenapa? Emang ini jalan kakek moyangmu? Teriak Sastra kesal yang mobilnya di belakang mobil Laura. Ayo kita jalan-jalan di mall, sambil cari makan siang di kafe. Ajak Bella. Kapan-kapan saja ya? Aku ada perlu. Ujar Hamim lalu melajukan motornya pelan-pelan. Dasar culun. Berhenti di tengah pintu gerbang. Gumam Laura kemudian melajukan mobilnya. Bab 25.